Selanjutnya pengisian rincian biaya oleh staf atau bendahara. Berikut video tutorialnya. Langkah pertama, bendahara terlebih dahulu masuk atau login ke dalam akun IRCAM. Kemudian pastikan penyusunan tahun anggaran telah diatur untuk tahun 2023 pada menu yang terletak di sebelah kanan logo IRCAM. Kolom pendapatan dan belanja yang terdapat di menu dashboard akan otomatis terisi apabila sudah menjadi pagu definitif. Lalu, pada menu yang terdapat di sebelah kiri layar, pilih menu rencana, kemudian klik menu pagu indikatif, dan pilih opsi belanja. Urutan penyusunan rincian komponen biaya kegiatan oleh bendahara harus didahului dengan mengisi nama, sub, output, dan outcome kegiatan. Pada menu belanja indikatif akan tertera jadwal penetapan pagu indikatif yang telah diisi oleh admin kabupaten atau kota. Setelah memilih opsi belanja, untuk sasaran, pelaksanaan, indikator output, dan hasil akan otomatis terisi apabila staf sudah mengisi standar nasional, kegiatan, dan subkegiatan pada menu rincian yang terdapat di sebelah kiri menu ekspor. Arahkan tampilan layar ke bawah agar tabel menu rincian komponen biaya terlihat. Pada IRCAM versi terbaru, menu rincian komponen biaya berbentuk tabel. Setelah mengarahkan tampilan layar, pilih tanda tambah komponen biaya berwarna hijau yang terletak di sebelah kiri bawah tabel. Sesuaikan dengan kategori komponen biaya. Terdapat 9 kategori komponen biaya, di antaranya buku teks utama, buku pendamping, buku non-teks, kebutuhan sekolah, perlengkapan dan alat peraga sekolah, komputer dan aksesoris, elektronik, buku perpustakaan, daya dan jasa. Khusus kategori komponen biaya honor, terdapat 4 hal yang harus diketahui, yakni gaji atau honor rutin dan tidak rutin. Untuk PTK atau operator, honor narasumber dan biaya honor lainnya. Setelah menyesuaikan kategori komponen biaya, khusus honor dan upah hanya diisi oleh madrasah swasta dan guru non-PNS. Sedangkan kategori komponen biaya gaji dan tunjangan PNS dapat diisi oleh madrasah negeri. Sesudah itu, tetapkan harga satuan dengan memilih kolom Pilih Harga yang terdapat di kolom aksi sebelah kanan tabel, tepat di sebelah kanan kolom akun belanja. Selanjutnya, sesuaikan kode akun dan kolom-kolom koefisien pada kolom bagian kanan tabel dengan mengarahkan tampilan layar ke sebelah kiri. Pada kolom PPN, terdapat 3 opsi, yakni tidak ada PPN, harga belum termasuk PPN, dan harga termasuk PPN. Khusus gaji bulanan guru cukup mengisi 2 kolom koefisien dan tidak menjadi objek PPN.
hanya PPh saja yang nanti akan diperhitungkan pada saat realisasi. Setelah memilih PPN, pilih tanda tambah berwarna hijau yang terletak di kolom sumber dana. Pilih lagi tanda tambah berwarna hijau tepat di bawah tabel untuk menambahkan sumber dana. Sesuaikan sumber dana dan alokasikan kuantitas pada kolom yang terdapat di antara kolom total harga dalam rupiah dan kolom status. Alokasi kuantitas harus sesuai dengan total jumlah kuantitas pada tabel yang terdapat tepat di atas menu "Tambahkan sumber dana". Apabila tidak sesuai, maka tombol tambah sumber dana akan kembali muncul di bagian bawah sumber dana pertama. Apabila sisa alokasi kuantitas didapat dari sumber dana lain, dan seterusnya. Menu simpan baru akan muncul apabila informasi sisa total biaya dan total kuantitas yang terdapat pada sebelah kanan atas menu berjumlah 0. Pilih tanda tambah berwarna hijau yang terletak di kolom tipe pencairan. Sesuaikan pilihan berdasarkan status madrasah. Terdapat 4 tipe pencairan, yakni UP atau GUP, TUP, LS Bendahara, dan LS KPPN. Untuk madrasah negeri terutama MTSN dan MA, pilihan tipe pencairan dipilih sendiri oleh madrasah. Pada umumnya, untuk gaji, menggunakan tipe pencairan LS. Untuk LS Bendahara, uang akan diterima terlebih dahulu oleh bendahara, lalu akan dibayarkan pada penerima. Untuk LS KPPN, uang langsung ditransfer ke rekening penerima oleh KPPN. Untuk madrasah swasta, tipe pencairan LS KPPN akan otomatis terpilih. Untuk MIN, pilih LS Bendahara. Kemudian pilih tanda tambah berwarna hijau yang terletak di kolom AKB. Pembagian atau total anggaran kas bulanan harus disesuaikan dengan total jumlah koefisien pada kolom yang terdapat tepat di bagian kiri atas menu. Menu simpan baru akan muncul apabila pembagian atau total anggaran kas bulanan dan sisa jumlah koefisien yang terdapat pada bagian kanan atas menu berjumlah 0. Menu simpan keseluruhan akan muncul apabila seluruh kolom telah diisi. Pemberitahuan data berhasil disimpan akan muncul di kanan atas layar ketika menu simpan telah dipilih. Untuk melihat histori siapa penginput dan kapan diinputkannya data, dapat dicek melalui menu data log yang terdapat di tengah menu ekspor dan pencarian. Data dapat diekspor menjadi file berbentuk Microsoft Excel dengan memilih menu ekspor yang terdapat di antara menu rincian dan menu log. Untuk menambahkan komponen lain yang ingin ditambahkan, dapat mengulangi langkah yang sama. Langkah pertama, bendahara terlebih dahulu masuk atau login ke dalam akun IRCAM. Kemudian pastikan penyusunan tahun anggaran telah diatur untuk tahun 2023 pada menu yang terletak di sebelah kanan logo IRCAM. Lalu pada menu yang terdapat di sebelah kiri layar, pilih menu rencana, kemudian klik menu pagu indikatif, dan pilih opsi belanja. Pada menu rincian rencana belanja indikatif, akan tertera jadwal penetapan pagu indikatif yang telah diisi oleh admin kabupaten kota. Pada IRCAM versi terbaru,
Menu rincian komponen biaya berbentuk tabel. Setelah mengarahkan tampilan layar, pilih tanda tambah komponen biaya berwarna hijau yang terletak di sebelah kiri bawah tabel. Sesuaikan kategori komponen biaya yang sekiranya terdapat pajak. Pajak yang direncanakan hanyalah PPN. Karena konsep PPN adalah pungut. Harga untuk barang atau jasa akan masuk klasifikasi harga sudah atau belum termasuk pajak. Hal tersebut nantinya akan berdampak pada harga barang. Sementara konsep PPh adalah bersifat potong yang otomatis akan terpotong pajak jika sesuai dengan ketentuan PPh 21 atau 23. Sebagai contoh, komponen biaya yang terdapat pajak adalah laptop kantor. Sesudah menyesuaikan kategori komponen biaya, tetapkan harga satuan dalam rupiah dengan memilih kolom pilih harga yang terdapat di kolom aksi sebelah kanan tabel, tepat di sebelah kanan kolom akun belanja. Selanjutnya, sesuaikan kode akun dan kolom-kolom koefisien pada kolom bagian kanan tabel dengan mengarahkan tampilan layar ke sebelah kiri. Khusus laptop kantor, terdapat 3 pilihan kode akun, yakni belanja keperluan perkantoran, belanja modal peralatan, dan belanja modal lainnya. Cukup 1 kolom efisien yang diisi. Pada kolom PPN terdapat 3 opsi, yakni tidak ada PPN, harga belum termasuk PPN, dan harga termasuk PPN. Apabila harga belum termasuk PPN, maka pada kolom total harga dalam rupiah akan menambahkan secara otomatis. Kolom total harga dalam rupiah akan menunjukkan nominal yang sama pada kolom harga satuan dalam rupiah. Perlu diingat bahwa penyusunan pagu indikatif pajak hanyalah jika perbelanjaan dilakukan pada pengusaha yang terkena pajak. Jika tidak, maka pilih opsi tidak ada PPN. Setelah memilih PPN, pilih tanda tambah berwarna hijau yang terletak di kolom sumber dana. Pilih lagi tanda tambah berwarna hijau tepat di bawah tabel untuk menambahkan sumber dana. Sesuaikan sumber dana dan alokasikan kuantitas pada kolom yang terdapat di antara kolom total harga dalam rupiah dan kolom status. Alokasi kuantitas harus sesuai dengan total jumlah kuantitas pada tabel yang terdapat tepat di atas menu, tambahkan sumber dana. Apabila tidak sesuai, maka tombol tambah sumber dana akan kembali muncul di bagian bawah sumber dana pertama apabila sisa alokasi kuantitas didapat dari sumber dana lain dan seterusnya. Menu simpan baru akan muncul apabila informasi sisa total biaya dan total kuantitas yang terdapat pada sebelah kanan atas menu berjumlah 0. Pilih tanda tambah berwarna hijau yang terletak di kolom tipe pencairan. Sesuaikan pilihan berdasarkan status madrasah. Terdapat 4 tipe pencairan, yakni UP atau GUP, TUP, LS Bendahara, dan LS KPPN. Untuk madrasah negeri terutama MTSN dan MA, pilihan tipe pencairan dipilih sendiri oleh madrasah. Pada umumnya, untuk gaji menggunakan tipe pencairan LS. Untuk LS Bendahara, uang akan diterima terlebih dahulu oleh bendahara, lalu akan dibayarkan pada penerima. Untuk LS KPPN, uang langsung ditransfer ke rekening penerima oleh KPPN. Untuk madrasah swasta, tipe pencairan LS KPPN akan otomatis terpilih. Untuk MIN,
pilih LS Bendahara. Kemudian pilih tanda tambah berwarna hijau yang terletak di kolom AKB. Pembagian atau total anggaran kas bulanan harus disesuaikan dengan total jumlah koefisien pada kolom yang terdapat tepat di bagian kiri atas menu. Menu simpan baru akan muncul apabila pembagian atau total anggaran kas bulanan dan sisa jumlah koefisien yang terdapat pada bagian kanan atas menu berjumlah 0. Menu simpan keseluruhan akan muncul apabila seluruh kolom telah diisi. Pemberitahuan data berhasil disimpan akan muncul di kanan atas layar ketika menu simpan telah dipilih. Untuk melihat histori, siapa penginput dan kapan diinputkannya data dapat dicek melalui menu data log yang terdapat di tengah menu ekspor dan pencarian. Data dapat diekspor menjadi file berbentuk Microsoft Excel dengan memilih menu ekspor yang terdapat di antara menu rincian dan menu log. Untuk menambahkan komponen lain yang ingin ditambahkan, dapat mengulangi langkah yang sama. Langkah pertama, bendahara terlebih dahulu masuk atau login ke dalam akun iRecam. Kemudian pastikan penyusunan tahun anggaran telah diatur untuk tahun 2023 pada menu yang terletak di sebelah kanan logo iRecam. Lalu, pada menu yang terdapat di sebelah kiri layar, pilih menu rencana, kemudian klik menu pagu indikatif, dan pilih opsi belanja. Pada menu rincian rencana belanja indikatif, akan tertera jadwal penetapan pagu indikatif yang telah diisi oleh admin kabupaten kota. Pada iRecam versi terbaru, menu rincian komponen biaya berbentuk tabel. Setelah mengarahkan tampilan layar, pilih tanda tambah komponen biaya berwarna hijau yang terletak di sebelah kiri bawah tabel. Sesuaikan kategori komponen biaya. Apabila tidak terdapat kategori komponen biaya yang sesuai dengan kebutuhan, pilihlah opsi nama kategori komponen biaya yang terdapat kata biaya lainnya. Sesudah menyesuaikan kategori komponen biaya, tetapkan harga satuan dalam rupiah dengan memilih kolom pilih harga yang terdapat di kolom aksi sebelah kanan tabel, tepat di sebelah kanan kolom akun belanja. Pada kolom keterangan komponen biaya, dapat diisi dengan spesifikasi kebutuhan. Perbedaan langkah komponen biaya yang tidak terdapat dalam list komponen biaya terdapat pada kolom keterangan komponen biaya yang hanya aktif atau dapat diisi apabila memilih opsi nama kategori komponen biaya yang terdapat kata biaya lainnya. Selanjutnya, sesuaikan kode akun dan kolom-kolom koefisien pada kolom bagian kanan tabel dengan mengarahkan tampilan layar ke sebelah kiri. Khusus laptop kantor, terdapat 3 pilihan kode akun, yakni belanja keperluan perkantoran, belanja modal peralatan, dan belanja modal lainnya. Cukup 1 kolom efisien yang diisi. Pada kolom PPN, terdapat 3 opsi, yakni tidak ada PPN, harga belum termasuk PPN, dan harga termasuk PPN. Apabila harga belum termasuk PPN, maka pada kolom total harga dalam rupiah akan menambahkan secara otomatis. Kolom total harga dalam rupiah akan menunjukkan nominal yang sama pada kolom harga satuan dalam rupiah.
Perlu diingat bahwa penyusunan pagu indikatif pajak hanyalah jika perbelanjaan dilakukan pada pengusaha yang terkena pajak. Jika tidak, maka pilih opsi tidak ada PPN. Setelah memilih PPN, pilih tanda tambah berwarna hijau yang terletak di kolom sumber dana. Pilih lagi tanda tambah berwarna hijau tepat di bawah tabel untuk menambahkan sumber dana. Sesuaikan sumber dana dan alokasikan kuantitas pada kolom yang terdapat di antara kolom total harga dalam rupiah dan kolom status. Alokasi kuantitas harus sesuai dengan total jumlah kuantitas pada tabel yang terdapat tepat di atas menu "Tambahkan sumber dana". Apabila tidak sesuai, maka tombol "Tambah sumber dana" akan kembali muncul di bagian bawah sumber dana pertama apabila sisa alokasi kuantitas didapat dari sumber dana lain dan seterusnya. Menu Simpan Baru akan muncul apabila informasi sisa total biaya dan total kuantitas yang terdapat pada sebelah kanan atas menu berjumlah 0. Pilih tanda tambah berwarna hijau yang terletak di kolom tipe pencairan. Sesuaikan pilihan berdasarkan status madrasah. Terdapat 4 tipe pencairan, yakni UP atau GUP, TUP, LS Bendahara, dan LS KPPN. Untuk madrasah negeri, terutama MTSN dan MA, pilihan tipe pencairan dipilih sendiri oleh madrasah. Pada umumnya, untuk gaji menggunakan tipe pencairan LS. Untuk LS Bendahara, uang akan diterima terlebih dahulu oleh bendahara, lalu akan dibayarkan pada penerima. Untuk LS KPPN, uang langsung ditransfer ke rekening penerima oleh KPPN. Untuk madrasah swasta, tipe pencairan LS KPPN akan otomatis terpilih. Untuk MIN, pilih LS Bendahara. Kemudian pilih tanda tambah berwarna hijau yang terletak di kolom AKB. Pembagian atau total anggaran kas bulanan harus disesuaikan dengan total jumlah koefisien pada kolom yang terdapat tepat di bagian kiri atas menu. Menu Simpan Baru akan muncul apabila pembagian atau total anggaran kas bulanan dan sisa jumlah koefisien yang terdapat pada bagian kanan atas menu berjumlah 0. Menu Simpan Keseluruhan akan muncul apabila seluruh kolom telah diisi. Pemberitahuan data berhasil disimpan akan muncul di kanan atas layar ketika menu simpan telah dipilih. Untuk melihat histori siapa penginput dan kapan diinputkannya data, dapat dicek melalui data log yang terdapat di tengah menu ekspor dan pencarian. Data dapat diekspor menjadi file berbentuk Microsoft Excel dengan memilih menu ekspor yang terdapat di antara menu rincian dan menu log. Untuk menambahkan komponen lain yang ingin ditambahkan, dapat mengulangi langkah yang sama. Jika semua data sudah sesuai, langkah berikutnya hanya tinggal menunggu persetujuan oleh kepala madrasah. Demikian penjelasan pengisian rincian biaya oleh staf atau bendahara.